Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang bincang ekonomi syariah. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Sri Savitri sebagai Head of Digital Vertical Ecosystem Education Telkom Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Kami ucapkan terima kasih sudah datang di kantor Basnas dalam kesibukan Ibu yang sangat padat, masih ingin datang ke sini meluangkan waktunya. Terima kasih sekali atas nama pimpinan Basnas, kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu bisa datang ke sini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin berbincang-bincang baik itu sedikit tentang IT, tentang mungkin juga menyangkut masalah IT di Indonesia maupun IT di dunia, juga bicara tentang mungkin kaitan IT dengan zakat, dan juga kita ingin juga kiat-kiat apa yang Ibu akan berikan kepada kita semua maupun juga kepada Basnas. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut Ibu, sampai di mana sih user atau pemakai dunia internet, dunia website, dunia IT dan digital pada saat sekarang ini? Karena kita melihat di Indonesia ini pengguna HP, pembeli HP itu ternyata datanya lebih tinggi daripada jumlah populasi. Bagaimana Bu? Iya, betul sekali Pak Nadra, Prof. Nadra. Jadi saat ini kalau kita lihat jumlah pengguna HP kan ada 326 juta gitu ya. Kemudian juga pengguna sosial media ada 200 jutaan gitu kan. Namun di satu sisi kalau kita lihat dari sisi digital maturity ini Pak, jadi tingkat kematangan negara Indonesia terhadap penggunaan teknologi digital itu ranking 51. Jadi artinya adalah bahwa adopsi teknologi itu belum merata gitu kan. Bagaimana orang memanfaatkan teknologi, mungkin orang hanya pakai handphone gitu misalnya, hanya untuk Facebook atau untuk sosial media aja. Tapi pemanfaatannya sendiri untuk yang berdampak kepada masyarakat itu masih sangat rendah. Jadi maksudnya underutilized ya? Underutilized gitu kan. Bahkan banyak orang punya handphone tapi nggak punya email gitu misalnya. Seperti saya ini kali ya? Oh iya, Bapak juga ya? Iya. Nah, jadi belum semua fitur-fitur ataupun benefit dari teknologi digital itu memberi dampak kepada masyarakat yang sangat banyak. Iya. Nah, ini juga menarik kalau saya lebih jauh ingin tahu ini. Karena ada riset dari Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, Rektor IPB waktu saya kuliah di IPB, dia menyatakan bahwa perempuan itu sekarang lebih cerdas daripada laki-laki. Dikatakan lebih tekun, lebih pintar lah. Apakah ada perbedaan penggunaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah IT atau digital ini, menurut Ibu? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kalau dari sisi ada riset dari Harvard yang menyatakan kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki, dan ternyata memang hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan menunjukkan kinerja yang lebih baik karena memang berbagai kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Namun dari sisi teknologi kita lihat sekarang justru berbalik nih Prof. Karena apa? Karena sedikit sekali perempuan yang berkarir ataupun juga yang mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi. Contohnya kita bicara mengenai artificial intelligence. Perempuan yang memahami ataupun juga berkarir di bidang artificial intelligence kurang dari 10%. Baik. Kemudian kita bicara mengenai cyber security gitu yang sekarang lagi tren gitu ya. Perempuan yang berkarir di bidang cyber security kurang dari 7%, mungkin sekitar 5-7% gitu kan. Jadi artinya adalah bahwa perempuan sangat diharapkan dan ada ukurannya yang menyatakan bahwa kemampuan perempuan untuk melek teknologi berbanding lurus dengan kenaikan terhadap GDP sebuah negara. Baik. Nah, tapi sementara minat dan passion si perempuan sendiri untuk teknologi untuk saat ini masih relatif belum besar gitu kan. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian bagaimana kita sebagai pemimpin untuk membiasakan perempuan mulai dari anak kecil untuk terbiasa untuk terpapar ataupun juga memanfaatkan teknologi. Dugaan Ibu ini karena ada persoalan culture di Indonesia atau karena sistem pendidikan Indonesia atau bagaimana menurut Ibu?
kayaknya ini multiple ya Pak ya. Ya. Ada culture iya, ada sistem pendidikan iya, ada jargon gitu Iya. kan bahwa anak perempuan itu mainannya boneka, anak Iya. laki-laki mainannya mobil, anak perempuan itu warna pink, laki-laki warna biru. Iya. Jadi ada prototyping bahwa perempuan. Belum lagi yang lebih berbahaya kalau kita lihat di pinggir-pinggiran itu perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ujung-ujungnya juga ke dapur gitu Iya, kan. Nah iya. jadi ini yang tentunya kurang men-encourage atau memberi dorongan kepada perempuan untuk lebih banyak berkiprah di bidang teknologi. Tapi hasil penelitian Pak Andi Hakim malah perempuan lebih cerdas. Betul. Nah, itu ya. Iya. Nah, saya nggak tahu sampel yang diambil oleh Pak Andi Hakim ya. Apakah dari perkotaan saja ya? Iya. Nah, jadi menurut hemat saya ada masalah gender ya dalam Iya. IT dan anu ini ya. Iya, ada permasalahan. Makanya sekarang orang ada bilang namanya istilah digital inclusivity. Iya. Jadi bagaimana kita bisa inklusif melibatkan perempuan, kemudian minoritas gitu, orang-orang dengan disability itu sekarang menjadi bagian dari Sustainable Development Goals. Kenapa saya nanya ini Bu? Ada sebab. Karena saya melihat untuk pembayar sedekah, zakat, ini peranan ibu-ibu, peran perempuannya sangat strategis menurut saya. Iya. Jadi karena kita ingin mengembangkan digital IT terhadap pengumpulan dana itu, kalau seandainya ibu-ibu ini tidak familiar, ini jadi masalah bagi kita Iya, gitu iya, ya. iya. Padahal ibu-ibu yang pegang uang gitu. Iya. Nah, mungkin ibu punya sedikit cerita atau gambaran kepada kita kalau seandainya kita mendorong zakat infak sedekah menggunakan IT ini sehingga perempuan ini juga bisa jadi penyumbang kita karena hasil penelitian kita yang milenial di bawah 40 tahun sangat familiar menggunakan Iya. alat-alat ini ya, Iya. teknologi. Tapi kita belum melihat bahwa yang milenial yang perempuan ini seperti apa. Iya, iya. Gimana? Jadi kalau boleh tahu Pak, di antara data yang Bapak miliki, yang perempuan sama laki-laki, banyakkan laki-laki atau perempuan? Yang Belum kita belum ada, identifikasi. belum diidentifikasi. Kasih, Oke. ya. Baik, kalau saya ngelihatnya gini Pak, kunci sukses dari pelaksanaan zakat di Indonesia salah satunya adalah digital platform. Iya. Ya kan, bagaimana Basnas memanfaatkan digital platform untuk bisa mempermudah. Nah, walaupun perempuan itu tidak banyak menggunakan teknologi, tapi perempuan banyak pakai WA Pak. Betul. Ya kan, perempuan banyak pakai Facebook. Iya, betul. Kalau yang di 40 ke atas banyak pakai Facebook gitu. Iya. Nah, bagaimana agar Basnas bisa masuk melalui orang, mempermudah orang untuk perempuan untuk berzakat dari WA Oke. gitu misalnya. Iya. Atau misalnya diceritakan mengenai manfaat-manfaat dari zakat atau zakat itu sudah berdampak apa kepada masyarakat melalui Facebook. Iya. Jadi perempuan-perempuan itu dia tahu gitu kan. Jadi Iya. memang perempuan dari sisi teknologi, misalnya teknologi yang canggih-canggih ya kayak AI, blockchain, generatif AI yang sekarang lagi tren gitu kan ya. Memang masih belum banyak. Iya. Tapi perempuan yang pakai WA dan Facebook sangat banyak. Sangat banyak. Pakai ya. Instagram juga sangat banyak Ya. gitu. Nah, lewat channel-channel itulah yang bisa dipermudah untuk bisa dijangkau. Tapi cenderung perempuan ini kalau Instagram, Facebook ini cerita tentang kuliner, Iya. cerita tentang artis, Iya. cerita-cerita yang seperti itu gitu Bu, ya. Iya, iya. Ya, jadi visionnya beda gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, iya. untuk masalah-masalah kesosialan yang seperti zakat infak ini kita belum lihat karena kita punya Instagram dan Facebook Mm-mm. itu boleh katakan minim sekali. Oke. Itu ya. Jadi Iya, kita iya. lihat, kita mau lihat nih apa sih treatmentnya? Apa kita harus menghadirkan para artis atau para apa yang bisa mengajak ibu-ibu tuh bicara Facebook tentang infak sedekah dan lain-lain. Iya, tuh. iya, iya. Ya gitu. Padahal kita melihatnya ini kegiatan Basnas ini bukan hanya bicara soal kewajiban agama. Hmm, Kita mau bicara soal kemanusiaan. betul. Sentuhannya adalah kemanusiaan. Mm-mm. Dan kita melihat ibu dan perempuan ini punya mothering ability, Iya. rasa keibuan. Tentu sentuhan kemanusiaan itu yang paling merasakan ibu sebenarnya. Betul. Nah ini yang kami lihat gitu. Jadi kami sebenarnya ada big question sebenarnya nih Iya, iya, iya. kepada kaum ibu, kaum perempuan gitu. Gimana tanggapan ibu? Nah, kalau seperti ini mungkin tentunya perlu riset yang mendalam ya, Ya. Prof ya kan maksudnya apa yang menjadi penyebab. Tapi secara general gitu, hasil riset juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah salah satu bangsa yang paling murah hati kan, Iya, yang paling rajin Generous. bersedekah. Iya. Ketika ada pandemi, semuanya Iya, betul. tergerak untuk saling membantu sesama Iya. gitu kan. Nah, jadi mungkin walaupun saya sudah sering lihat di Instagram ada Basnas, saya juga ngelihat di BSI itu ada zakat, salurkan zakat di Basnas, itu Iya. sudah suatu hal yang inisiatif yang bagus gitu ya. Nah, mungkin kalau terkait dengan sosial media mungkin
Kenapa belum terlalu banyak? Mungkin pasang setting targetingnya. Jadi kita ada istilah namanya search engine optimization dan search engine marketing. Jadi bagaimana bisa mentarget orang-orang yang pas, yang dengan tadi yang cerita kemanusiaan tadi, gitu kan. Nah, jadi mungkin ini yang perlu lebih ditingkatkan untuk search engine optimization dan search engine marketingnya, sehingga itu lebih menjangkau target yang pas. Karena gini, Instagram itu algoritmanya adalah berdasarkan apa yang paling sering diakses. Kalau saya sering mengakses katakanlah artis-artis, gitu kan muncul. Ya, yang muncul adalah artis-artis. Tapi kalau saya sering mengakses ustadz-ustadz gitu ya, ustadz-ustadz siapa gitu, pasti yang muncul juga ustadz-ustadz gitu kan. Nah, jadi bagaimana agar ini bisa bisa sering muncul dengan orang yang lebih banyak. Mungkin bisa digabungkan dengan lifestyle, bisa digabungkan dengan hal-hal yang lain gitu kan, sehingga itu lebih muncul. Tapi mungkin kanal yang lain yang boleh dicoba adalah Facebook. Karena Facebook itu masih banyak digunakan 40 ke atas kan, Prof? Iya, betul. Gitu ya kan. Kalau Instagram kan lebih anak-anak muda yang zaman sekarang gitu kan. Kalau Facebook itu lebih ke anak-anak yang ya generasi umur 40 ke atas gitu. Kita juga dibantu oleh beberapa kafe, beberapa restoran yang dia mengajak untuk customer itu bersedekah. Nah, ini kita pengen sebenarnya gerakan ini akan membuat orang kalau dia makan, dia juga ingat sama orang miskin. Karena esensi puasa Ramadan tuh kan gitu, merasakan bagaimana kesulitan kan gitu ya. Nah, tapi ini memang belum bisa masuk kepada sosial media pesan-pesan ini gitu. Ya, tapi kita ingin ke sana gitu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak juga restoran dan beberapa kafe yang sudah memotong atau menganjurkan untuk bersedekah untuk kepentingan Basnas, untuk kepentingan kemanusiaan gitu. Mungkin Ibu bisa melihat persepsi yang lain masalah ini. Ya, saya kira itu udah inisiatif yang bagus ya, bekerja sama dengan restoran-restoran. Karena kan kadang-kadang gini, saya sering sekali misalnya makan di restoran gitu ya. Terus mama saya bilang gini, kamu makan mahal-mahal, orang lain makan sebulan itu bayar segitu. Berarti kan sering begitu ya. Jadi sementara kita juga tidak punya platform juga kan untuk misalnya saat kita makan, kita juga pengen berdonasi juga gitu ya. Karena jadi itu inisiatif yang sudah sangat bagus menurut saya untuk itu. Tapi mungkin ceritanya belum didengar oleh banyak orang gitu. Mungkin bisa aja misalnya menggandeng misalnya seorang Raffi Ahmad gitu atau siapa gitu yang mungkin public figure yang bisa menceritakan tidak hanya terkait dengan lifestyle-nya, tapi juga apa sih dampak yang diberikan oleh Basnas ini dalam membantu umat. Apa sih yang bisa menggerakkan orang bahwa ternyata dana sekecil apapun yang saya berikan itu ternyata berdampak yang besar bagi orang gitu. Jadi misalnya gini, kita kan biasa aja nih Prof ke kafe bayar kopi 50.000 gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan sekali minum kopi 50.000. Padahal 50.000 itu kalau kita kasih orang makan di daerah mungkin bisa makan 10 orang. Gitu loh. Ya kan. Nah, cerita ini kan yang mungkin yang belum sampai gitu loh ke banyak orang gitu kan. Baik Bu, ini saya mungkin beralih sedikit nih. Tadi kalau kita bicara Basnas, zakat ya dan IT, Ibu kebetulan kan menangani education di Telkom. Saya ingin tahu juga sebenarnya yang education ini hanya untuk karyawan saja, apa untuk publik juga ada semacam empower masyarakat agar melek atau literasi terhadap IT dan digital. Apakah hanya terbatas saja tugas Ibu atau juga berkaitan dengan masyarakat? Oke, justru Pak, tugas saya adalah berkaitan ke masyarakat. Yang urusan ke dalam bukan di tempat saya, itu ada di namanya Corporate University. Nah, yang kami lakukan di Telkom adalah membangun platform namanya Pijar Mahir. Platform ini mendapat mandat 1 dari 6 platform yang mendapat mandat dari pemerintah untuk memberi pelatihan kepada orang prakerja. Itu prakerja, jadi orang-orang yang belum bekerja saat ini dapat termasuk mahasiswa berarti. Termasuk mahasiswa. Jadi untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa diterima bekerja dengan lebih cepat. Kita juga punya platform pembelajaran untuk dari anak-anak mulai dari SD sampai kelas 12. Kita juga punya platform pembelajaran Pak untuk karyawan Basnas misalnya gitu, untuk pengen belajar bahasa Inggris, pengen belajar sosial media, pengen belajar teknologi, itu juga ada. Jadi untuk publik juga ada untuk meningkatkan kapabilitas di bidang digital gitu. Dan ini bersertifikasi dan banyak juga pelatihan-pelatihan yang gratis gitu yang diberikan untuk membuat, ada yang berbayar dan yang gratis. Banyak yang gratis itu untuk membangun level dari talenta digital, karena Bapak Presiden Jokowi kan memiliki aspirasi tahun 2035 ada 9 juta talenta digital.
Kalau kita hanya mengharapkan dari lulusan dari universitas gitu kan, misalnya dari Lambat universitas, nggak akan tercapai kan 9 Iya. juta. Bagaimana caranya? Tentunya dari anak-anak yang tadi lulusan SMA, dari pegawai negeri, pegawai Basnas gitu, misalnya pegawai PNS itu harus melek teknologi. Karena apa? Karena potensi digital ekonomi Indonesia ini kan besar sekali. Iya. Tahun 2030 diprediksi 4.532 Ya, ada bonus demografi. triliun. Ya kan, Ya. ada bonus demografi gitu Ya. kita kan. Tapi apa kalau kita nggak melek sesuai kata Presiden, kalau kita nggak melek kita hanya jadi penonton kan, Iya, Prof? betul. Yang masuk bangsa Cina, bangsa India, Iya. jualan ke sini. Iya. Gitu. Digital ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir bangsa lain, bangsa asing yang masuk ke sini. Sementara generasi muda yang ada di kita itu karena nggak melek teknologi, perempuannya, anak-anak perempuannya nggak mau tahu tentang teknologi, hanya asik dengan sosial media dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menjadi produsen, tidak bisa menjadi Iya. pionir dari ekonomi digital tersebut. Jadi Bu, untuk kami ini Bu ya, itu disebutnya adalah amil. Amil itu memang disebut dalam Al-Quran. Di At-Taubah ayat 60. Amil itu memang bisa menerima zakat juga, ya, seperdelapannya ya gitu ya. Nah, jadi amil ini adalah profesi sebenarnya yang Allah sebut langsung. Ya. Lalu kita punya LSP juga, Ya. lembaga sertifikat profesi. Nah, kita memang sekarang mulai mau amil-amilnya jadi melek IT. Ya. Kita lagi buat SKKNI-nya, Ya. gitu ya, supaya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita membangun kolaborasi agar amil-amil seluruh Indonesia ini itu bisa melek IT semua. Karena kendala yang alami sekarang, kita tidak bisa lagi gerakan zakat Basnas ini tanpa menggunakan IT. Iya. Tidak bisa lagi, Ya. gitu ya. Dan sekarang masyarakat juga nuntut, Ya. ingin tidak perlu ke kantor Basnas untuk bayar Iya, zakat, iya, iya. bisa semuanya. Nah, kira-kira seperti apa Bu kolaborasi yang bisa dibangun antara Ibu dengan kami di Basnas ini untuk seluruh Indonesia? Ya, ya, ya. Para amil ini bisa tadi Ibu bilang diimprove pengetahuan tentang IT. Ya. Gimana Bu kira-kira gitu? Gini Prof, kita Indonesia ini di satu sisi kelebihan dari sisi jumlah penduduk yang hampir 275 juta gitu Iya. ya. Tapi tantangan kita tersebar di seluruh penjuru di Iya. mana pulau-pulaunya banyak, Iya. tersebar jauh gitu. Nah, justru teknologi ini memberikan peluang agar seluruh daerah tersebut bisa terjangkau. Iya, betul. Bagaimana caranya? Jadi nanti kita bisa berkolaborasi, Iya. materi-materi pembelajaran yang ada untuk amil tersebut bisa ditaruh di platform pembelajaran kami. Nanti dari daerah-daerah tinggal mengakses dari manapun dia berada dan mempelajari itu. Iya. Gitu, dan kita bisa memberikan nanti dalam bentuk sertifikasi, dalam bentuk pelatihan itu, Iya. dan bisa kita kombinasikan, Iya. baik namanya asinkronus maupun sinkronus. Iya. Asinkronus itu adalah bahwa kita taruh materinya dia belajar mandiri. Iya. Kalau yang sinkronus artinya kita berdasarkan Zoom bersama-sama kita membahas satu kasus gitu. Nah, itu bisa kita sama-sama kita desain sehingga nanti itu menjangkau daripada misalnya Basnas harus datengin ke Papua, ke Aceh, Iya, ke Sumatera, biayanya sangat besar. Ya, tapi ini Bu, saya mengasuh pengajian, saya sebut pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Setiap hari Selasa. Iya. Awal-awal mereka ribut, mereka lebih senang offline. Iya. Tapi sekarang ini pesertanya antara 120 sampai 221. Iya. Saya lihat range-nya. Ini masih di bawah. Karena kan kalau 550 kabupaten kota, itu kalau satu saja ikut berarti harus 500 yang ikut Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, dan kalau saya sering sekali diundang ke daerah, Iya. lalu saya selalu bilang kita pakai Zoom saja. Mereka selalu ngeluh, Pak, rasanya nggak enak, Pak. Iya. Lebih seneng yang tatap muka yang luring ini, Pak. Iya, Nah, iya. ini budaya kita Iya. yang sangat menghormati orang, yang sangat apa, yang harus ada feeling, rasa masuk, dan lain-lain. Itu yang menghambat tadi ya seperti Ibu katakan Iya, tadi. iya. Nah, dan juga saya melihat belajar yang sifatnya otodidak, Iya. budaya ini belum Iya, juga. betul. Kami juga coba semua itu dibuat manual. Kita punya Simba, Sistem Informasi Basnas itu, lalu kita buat videonya, buat segala macam. Itu mereka merasakan belum cukup kalau tidak luring. Nah, kami nggak tahu ini bagaimana caranya agar mereka ini menjadi IT friendly gitu ya, sehingga tidak perlu merasa harus ketemu face to face fisik begitu ya. Nah, ini ada proses budaya mungkin, proses yang perlu kita lalui bersama mungkin Bu. Ya, sebenarnya gini Pak, kalau terkait gini, dulu Ya.
Kebayang nggak Pak ada Gojek, Iya. aplikasi Gojek? Iya, betul. Kebayang nggak supir Gojek itu yang tadinya itu ojek pangkalan Iya. menjadi paham melek IT? Iya. Ya kan, nggak Iya. pernah kebayang kan sama Iya, kita betul. kan. Lalu ternyata sekarang kejadian. Iya. Apa yang membuat ini terjadi adalah keadaan terpaksa. Iya. Ya kan, mau nggak mau kalau mereka nggak menjadi bagian dari itu, mereka tidak mendapatkan penghasilan, gitu Iya. kan. Akhirnya mereka terpaksalah menjadi pakai aplikasi. Iya. Bisa pakai handphone untuk terima orderan kan, Iya. ojek, GoSend, GoFood gitu Iya. kan. Nah, begitu juga dengan di kita Pak, bukan hanya di Basnas kok Pak, di Telkom juga budaya belajarnya juga rendah. Iya. Tapi kita memaksa dengan tanda kutip, kalau Iya. kamu nggak pakai ini, kamu nggak dapat insentif misalnya. Kalau Iya. kamu nggak pakai ini, nggak sertifikasi ini, kamu nggak bisa menjadi bagian dari AMIL misalnya Iya, gitu kan. Nah, jadi ada sedikit elemen paksaan sehingga mau nggak mau dia harus mau ikut. Iya. Berbeda dengan kalau pengajian kan, Prof. Iya. Kalau kita pengajian itu kan ya kalau ada waktu sesempatnya Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau ada orang yang komitmen belajar, dia tentu pasti akan menyempatkan. Tapi Iya. kalau ada orang yang komitmennya rendah, dia nggak ini. Tapi kan kalau ini merupakan penghasilannya, periuk dapurnya dia Iya. terganggu. Kalau dia nggak ngikutin pelatihan, dia nggak akan menjadi bagian dari AMIL yang bisa bekerja dan Iya. bersertifikasi. Mungkin akan berbeda gitu, Iya. Prof. Ini sekedar saran aja. Iya, jadi memang perjuangan kami sekarang ini, terutama saya, menginginkan bahwa AMIL itu diberikan status jabatan fungsional. Iya, iya. Kalau itu diberikan sehingga dia harus memenuhi kredit, dia harus ikut pendidikan ini Betul, bertahap semuanya. betul. Yang Ibu bilang kata-kata tadi, kita Betul. paksa dia gitu ya. Iya. Nah. Jadi kita bikin kayak penjenjangan aja, misalnya Iya. kayak sistem kredit. Kalau mau jadi profesor kan juga gitu ya. Iya, betul. Berapa kredit gitu ya. Harus menulis, Iya. harus sumbangsi ke masyarakat Iya, dan lain 850 sebagainya. kredit. Gitu ya. Nah, mungkin AMIL bisa digituin juga, Bro. Iya. Jadi harus dia sebagai fungsional dan dia memang dipaksakan untuk melek IT tadi, Iya, belajar betul. sendiri. Ya. Nah, ini memang menjadi tantangan karena ini profesi mulia. Iya. Karena Allah sudah menjemput langsung Iya. gitu ya. Supaya kemuliaan ini bukan hanya di akhirat, dia di dunia pun dia mulia gitu kan Betul. ya. Kita harapkan seperti itu. Iya. Nah, baik Bu. Terus mengenai masalah yang selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu, ini agak personal sebenarnya. Ibu ini seorang doktor, seorang, saya katakan seperti seorang academician, cara menjawab dan lain. Tapi juga berkarir juga di hal yang praktisi gitu ya. Ini gimana sih sebenarnya ceritanya? Begitu bisa dua-duanya dapat gitu. Kalau Ibu dokter itu dari kampus sudah biasa gitu ya. Tapi Ibu ini bisa gitu ya. Seorang perempuan lagi gitu ya. Ini gimana kiat-kiat yang Ibu pernah lakukan selama ini hidup gitu. Dan kalau saya lihat Ibu dapat Bachelor Honors, kalau di Australia Bachelor Honors itu kan bisa langsung PhD. Tapi Ibu nggak ambil langsung PhD. Enggak. Ibu ambil master juga gitu Iya, baru. iya, Itu iya. gimana ceritanya Bu? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan berarti kan. Yang Iya. pertama bagaimana mengatur waktunya, kemudian yang kedua terkait pendidikan. Terkait dengan mengatur waktu itu, kalau saya tuh percaya kan ada surat itu ya, Prof ya, Al-Asri itu kan ya, Iya. Al-Nasr ya, Prof namanya itu kan, bahwa setiap manusia itu dikasih waktu yang sama. Allah itu maha adil. Prof Nadra 24 jam, saya 24 jam. Iya. Tapi bagaimana seorang manusia itu menggunakan 24 jamnya, itulah yang akan menentukan dia menjadi seperti apa gitu Iya. kan. Nah, jadi saya cukup beruntung ketika waktu pandemi, tepat sebelum pandemi, bulan Desember saya mendaftar S3. Iya. Gitu kan, ternyata pandemi gitu kan. iya. Akhirnya saya belajarnya jadinya online. Online, Tidak ya. harus datang ke kampus gitu Iya, kan. iya. Nah, kemudian tahu-tahu pandemi selesai, kuliahnya juga alhamdulillah lulus gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara mengatur waktu antara bekerja, kuliah dan berkarir? Saya percaya dengan prinsip bukan 50-50, Prof. Tapi saya percayanya adalah dengan prinsip 100-100. Nah, jadi misalnya gini, ketika saya sedang di kantor, saya adalah 100% untuk kantor. Iya. Jadi saya seluruhnya curahkan pikiran dan melakukan yang terbaik untuk di kantor. Iya. Ketika saya di rumah, walaupun saya di kantor misalnya pimpinan, ketika saya di rumah, saya adalah istri gitu ya, Iya. harus melayani suami dan anak-anak saya. Di situ juga saya 100% untuk urusan rumah. Begitu juga untuk urusan sekolah gitu ya. Ketika saya sedang sekolah, ya saya fokuskan untuk sekolah. Jadi Jadi selama sekolah 300% berarti. ya, 300%, 100, ya. Jadi bukan 30 gitu. Nah, jadi dengan konsep seperti itu ini bisa tercapai. Nah, lalu kenapa saya misalnya dari bachelor langsung ke tidak langsung ke PhD?
Karena sebetulnya waktu saya Bachelor of Engineering, Prof, saya dapat beasiswa dari pemerintahan Inggris, dari British Chevening, dari pemerintahan UK. Pas saya pulang ke Indonesia, dapat beasiswa dari Telkom untuk ambil master gitu. Begitu ceritanya. Jadi dari masternya itu sebenarnya kan saya bisa PhD gitu ya, tapi karena tidak di negara yang sama, masternya itu di Australia gitu. Tapi karena program beasiswanya adalah program beasiswa S2. Pada waktu saya S2 di sana dapat tawaran lagi beasiswa S3, tapi oleh Telkom diminta untuk pulang gitu. Pulanglah berkarir dulu gitu. Sering begitu ya? Iya. Sering begitu. Banyak teman-teman yang pinter-pinter dari lembaga-lembaga kementerian sering begitu. Disuruh dikasih beasiswa dan universitas kasih S3, tapi nggak boleh suruh pulang gitu. Betul. Nah, itu kadang-kadang juga saya pikir sayang betul gitu ya. Iya. Karena kan kesempatan itu kan ya. Iya. Nggak bisa dua kali gitu ya ada kesempatannya. Ya, jadi menarik ya. Jadi mengapa saya bertanya seperti ini? Karena budaya belajar di lingkungan kita, ya, dan juga di Basnas ini sekarang lagi kita pacu, ya. Dan memang kita lagi berpikir sekarang bagaimana menyusun Basnas Way. Kalau ada Toyota Way, kita mau Basnas Way, gitu ya. Nah, ini saya juga ingin tahu gimana di Telkom itu mempunyai budaya kerja. Karena waktu saya ke Telkom dulu, saya lihat orang bekerja seperti santai sekali gitu, duduk boleh di mana aja, ya. Yang diutamakan kreativitas gitu ya. Jadi saya lihat budaya kerja di Telkom sudah berubah dibandingkan BUMN atau kementerian lain gitu ya. Sudah kelihatannya feel free untuk berbuat sesuatu, yang penting produktivitas tinggi, kreativitas tinggi gitu. Itu gimana Bu membangun itu Bu? Ya, oke. Jadi kalau Basnas punya Basnas Way, Telkom juga pernah, Prof, namanya The Telkom Way, TTW gitu ya, The Telkom Way gitu kan ya. Dimana di situ pada waktu itu, zaman itu tagline-nya adalah working at Telkom have to be fun. Jadi harus menyenangkan. Gitu kan. Karena ketika orang bekerja dengan situasi yang menyenangkan, muncullah kreativitas dan ide-ide gitu. Nah, idenya itu seperti itu gitu kan. Namun sekarang kan kita masuk dengan pandemi kemarin, Prof. Pandemi itu akhirnya sekarang kita jadi flexible working arrangement. Jadi seperti saya gitu, tidak harus 5 hari seminggu harus ke kantor, nggak harus. Kita bisa bekerja bisa dari mana aja. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol KPI-nya? Itu karena adanya digital teknologinya. Jadi kita pakai aplikasi untuk memonitor output ataupun juga deliverable dari pekerja-pekerja. Jadi walaupun dia tidak di kantor, kita tetap bisa memonitor apa yang dia kerjakan. Misalnya kalau dia developer, dia maka mengambil modul yang dari backlog istilahnya, yang dari Jira. Ada toolsnya, ambil kerjaan dari Jira, dia kerjakan berapa jam, kelihatan. Gitu kan, dari berapa jam. Jadi dari situ kita bisa mengukur produktivitas. Kalau misalnya kita karyawan yang bukan di bidang developer, kita ada yang namanya OKR, objektif dan key result. Objektifnya apa, key resultnya apa. Jadi result apa yang harus diharapkan? Kita melihat result oriented. Jadi orientasinya terhadap hasil. Kalau misalnya dia berkali-kali, hasil yang nggak tercapai, pasti ada masalah. Lalu kita lakukan konseling. Jadi itulah yang membuat kita bisa sukses. Karena apa? Kita kan benar-benar nih, Prof, temanya Telkom, the world in your hand. Kita juga semua aplikasi ada di sini nih. Jadi saya meng-approve cuti, mengajukan cuti, meng-approve anggaran, mengajukan perjalanan, ini semuanya dari aplikasi yang ada di sini gitu. Nah, tanpa adanya digital platform yang memungkinkan seperti ini akan sulit gitu. Nah, sekarang saya kembali nih. Kalau menurut, ini agak sedikit dalam ya, saya bertanya. Kalau pekerja wanita sendiri bagaimana perempuan di sana dengan budaya seperti ini? Mereka tetap tinggi produktivitasnya. Tadi kan Ibu bilang ada masalah dengan perempuan gitu ya. Ya, itu bagaimana dengan laki-laki kalau dibanding-bandingkan gitu? Ya, kalau saya lihat gini, Prof. Kebetulan waktu sekitar 4 tahun yang lalu, saya dapat beasiswa juga dari pemerintah Australia berkunjung ke Australia. Di Australia pada waktu itu DPR-nya sedang mengajukan kesetaraan gaji laki-laki dan perempuan. Saya bingung, kok laki-laki dan perempuan emang nggak setara gajinya? Rupanya di Australia itu gaji laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan ini tidak kita temui, Prof, di Indonesia. Di Telkom Indonesia contohnya saya dengan teman saya laki-laki di posisi yang sama, gajinya sama. Yang membedakan adalah kinerjanya. Kalau saya mencapai kinerja lebih dari 100%, saya mendapat bonus. Kalau dia di bawah 100%, dia tidak mendapat bonus ataupun ada pengurangan dan tidak ada promosi dan lain sebagainya. Jadi secara gaji Indonesia itu bagus. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak ada
ada gitu protes-protes ya zaman nggak dulu. ada nggak ada protes gitu. Jadi Semuanya men superior tuh nggak ada. nggak ya. ada gitu. Nah ini suatu hal yang bagus dan apalagi sekarang kebetulan Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir mencanangkan bahwa kepemimpinan perempuan itu ada kuotanya. Jadi tahun ini itu kalau nggak salah 15%, tahun depan itu 20% dan sampai 25%. Jadi nanti semakin setiap tahun itu diberi peluang lebih besar untuk perempuan. Jadi tadinya di Telkom itu pemimpin perempuan itu sangat sedikit gitu, nggak sampai 10 gitu ya, dari sekitar 200-300-an. Sekarang udah lebih banyak karena memang ini ya. Jadi dengan diberinya kuota itu justru memberikan peluang untuk orang-orang, kan banyak perempuan kan nggak mau menonjol, Prof. Iya. Kalau kita lihat gini, kalau laki-laki misalnya kalau dikasih kerjaan baru 60% dia udah tunjuk tangan, saya udah selesai gitu kan, udah bisa gitu kan. Kalau perempuan udah 80% kamu belum bagus, belum sempurna gitu kan. Nah, jadi di dalam karir pun jadi susah untuk maju kan. Karena dia tidak mau menonjol, tidak mau menunjukkan bahwa dia sudah bekerja keras gitu. Nah, jadi akhirnya peluangnya nggak ini. Ketika dibuka kuota, akhirnya makin banyaklah perempuan yang mendapat kesempatan. Jadi saya pikir yang penting di dunia pekerjaan itu adalah diberi kesempatan. Seperti halnya di Australia, di Kanada, negara maju kan diberi kuota 50-50 laki-laki dan perempuan gitu. Nah, itu kan Ibu bicara soal aspek leadership ya. Tapi aspek productivity antara laki dan perempuan selama ini di Telkom seperti apa? Apa ada kesenjangan juga antara laki-laki dan perempuan maksud saya? Nah, selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa lebih enak ambil karyawan laki-laki. Kenapa? Karena karyawan laki-laki bisa dikirim ke Papua, bisa dikirim ke mana, misalnya Aceh, ke daerah-daerah yang sulit, dia nggak terlalu ini gitu kan ya, nggak terlalu keberatan gitu. Sementara perempuan, wah harus mikirin anak dan lain sebagainya. Nah, saya kira mungkin kalau ketika di awal-awal karir, Prof ya, perempuan pasti banyak beban untuk mendidik anak. Tapi ketika dia setelah anak-anaknya, let's say misalnya sudah sekolah SD gitu kan ya, perempuan dan laki-laki itu dari sisi productivity udah kurang lebih udah sama gitu. Bahkan bisa jadi perempuan bisa lebih banyak. Kenapa? Karena dia bisa jadi ketika dia di rumah pun atau ketika akhir pekan, dia tetap bisa melanjutkan mengerjakan pekerjaan kantor. Dan dia juga bisa multitasking gitu kan. Itulah salah satu kelebihan dari perempuan. Oh, jadi sering kita melihat bahwa justru dalam pekerjaan, kalau di rumah iya multitasking, tapi kalau di kantor ada kecenderungan perempuan malah menjadi orang spesialis, tidak orang jadi generalis. Apakah itu betul, Bu? Sebenarnya, artinya dia kalau multitasking di kantor tuh dia malah mengalami kesulitan, jadi beban berat dia merasakan gitu ya. Saya kira itu balik ke individu kali ya, Prof ya. Tidak merupakan bukan karena spesifik perempuan ya. Ya, bukan karena laki-laki atau perempuan gitu ya. Jadi tidak hanya perempuan tidak melulu menjadi spesialis gitu. Kalau kita lihat banyak juga perempuan-perempuan yang memilih menjadi generalis juga kalau di Telkom ya. Kalau saya lihat. Nah, kembali kepada sekarang ini mengempower karyawan untuk bisa masuk ke Telkom Way misalnya. Itu proses seperti apa, Bu? Karena waktu rekrutmen itu, sehingga dia bisa langsung masuk tune in, bisa mengerti ini adalah Telkom Way yang diharuskan ada budaya segala macam gitu ya. Nah, ini juga persoalan bagi kita gitu ya. Jadi kalau kita merekrut ini, kita masih berpikir gimana sih supaya mereka tahu budaya kerja yang di Basnas ini yang dia harus kerjakan. Karena kan dia membawa budaya waktu mahasiswa atau di kantor lain bawa ke situ. Jadi kalau di Telkom seperti apa, Bu? Jadi di Telkom itu dimulai dari ketika proses rekrutmen aja, itu sudah disesuaikan dengan apa budaya perusahaan. Saat ini kita kan BUMN seluruhnya dengan budaya akhlak gitu kan ya. Nah, jadi mulai dari rekrutmen, cara tes psikologinya itu udah disesuaikan dengan akhlak, Prof. Oh, begitu. Jadi misalnya gini, testingnya itu dilihat karakter-karakternya yang menuju ke budaya tersebut. Jadi dari karakternya udah terseleksi. Nah, ketika orang itu sudah terseleksi untuk masuk menjadi karyawan Telkom, lalu ada lagi namanya induction program atau program induction, di mana diajarkan lagi budaya. Bahkan saya waktu zaman saya, Prof, masuk Telkom itu sempat masuk militer 3 bulan. Oh, untuk latih disiplin? Iya, untuk latih disiplin, hormat kepada orang yang lebih tua, hormat kepada atasan gitu kan, kemudian merasa bertanggung jawab terhadap accountability gitu kan. Nah, jadi 3 bulan. Kemudian yang anak baru-baru itu 1 bulan. Jadi bagaimana masuk ke tentara dulu, terus kemudian belajar Pancasila gitu kan ya. Kalau sekarang itu kita udah mulai masuk dengan budaya akhlak itu sendiri. Seperti apa turunan dari budaya akhlak itu? Seperti apa turunannya terhadap kepemimpinan? Bagaimana dengan pelayanan terhadap pelanggan gitu? Nah, mereka harus masuk di situ. Lalu kemudian
mereka ditempatkan di unit kerja yang bukan unitnya, Iya. tapi semacam kayak magang gitu loh. Iya. Ditaruh di unit marketing, lalu kemudian 1 bulan pindah lagi ke unit operasi, 1 bulan lagi pindah lagi, setelah 3 bulan dilihat, oh dia paling cocok di mana nih, gitu. Iya. Nah yang kedua, kita setiap orang masuk, Prof, di-assign namanya best buddy. Iya. Best buddy itu misalnya, kalau Prof masuk ke kantor Telkom, di-assign misalnya saya temennya Prof. Iya. Jadi saya nanti nganterin ini Prof, kalau misalnya keuangan, urusan gaji, urusan sistem, urusan komputer, mau beribadah kemana, mau makan kemana, itu ada yang nemenin gitu lah. Nah itu yang selalu mendampingi gitu, sehingga dia menjadi lebih cepat untuk adopsi dari budaya itu. Nah ini kembali kepada masalah pengembangan IT ini, kita kan sudah masuk ke era artificial intelligence. Iya. Banyak teman-teman menyarankan saya, Basnas juga harus masuk ke situ, gitu ya. Tapi saya juga bingung gitu, mau masuk ke artificial intelligence seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Karena ini kan artificial intelligence itu tergantung database yang ada. Gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana kalau menurut Ibu, kalau Basnas ingin ke artificial intelligence, terus bagaimana membangun database-nya supaya nyaut semua? Kalau orang bicara zakat dan Basnas, itu pakai AI, keluarlah semua informasi. Nah itu bagaimana membuat database untuk berkembang, sehingga Basnas punya database, sehingga kalau orang menggunakan AI, masyarakat, apalagi sekarang kan para mahasiswa lain ingin tahu tentang zakat, tuh keluar semua masalah-masalah melalui AI gitu misalnya. Itu gimana Bu kalau menurut Ibu? Ini bisa panjang lebar, Prof, jawabnya berjam-jam. Tapi singkat-singkat aja nih. Nah, beberapa ide terkait implementasi AI terhadap Basnas, misalnya bisa menerapkan AI chatbot. AI chatbot itu misalnya orang masuk ke situs Basnas menanyakan tentang zakat, cara berhitung zakat, dan lain sebagainya, itu yang menjawab adalah robot. Jadi bukan manusia lagi. Dan itu juga bisa memberikan edukasi gitu kan ya, ketika orang datang gitu kan. Orang datang ke websitenya, kemudian orang datang ke WA atau apanya, itu yang menjawab adalah robot, dan itu berdasarkan AI chatbot gitu kan. Yang kedua mungkin adalah dalam pelayanan ya. Dalam hal pelayanan. Iya. Yang kedua bisa misalnya, katakanlah misalnya sistemnya, database-nya Basnas tersebut dimasukkan, diintegrasikan misalnya dengan ChatGPT. Dengan ChatGPT, sehingga nanti banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan zakat, itu nanti seolah-olah orang bicara dengan ChatGPT. Padahal ChatGPT data di belakangnya adalah data-data dari Basnas. Nah, jadi itu lebih mempermudah orang, sehingga data di sini adalah data yang real terhadap Basnas. Jadi misalnya itu adalah beberapa contoh dari penerapan dari AI, tapi kan tujuannya orang gitu ya. Saya misalnya sebagai orang pembayar zakat itu, berzakat apa sih yang diharapkan dari Basnas? Itu kan perlu kita lihat. Yang pertama mungkin yang saya harapkan adalah transparansi gitu kan ya. Zakat yang saya bayarkan itu disalurkan kemana sih gitu. Nah, bagaimana teknologi itu belakangan, Prof. Teknologi itu hanya adalah satu enabler atau yang membantu untuk orang mencapai satu tujuan. Kalau itu bukan AI ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin dengan agar transparansi itu misalnya membutuhkan teknologi blockchain. Blockchain yang bisa men-tracking dana zakat saya itu benar-benar sampai nggak kepada orang yang sesuai gitu kan ya. Lalu ada lagi teknologi, misalnya kita bisa optimalkan misalnya teknologi biometrik. Biometrik itu adalah jangan sampai orang dikasih 2 kali atau manipulasi gitu loh, kan biometrik pada yang sidik jari atau face recognition, sehingga benar-benar dipastikan orang yang menerima itu adalah orang yang memang benar-benar berhak gitu kan ya, bukan orang-orang yang nggak sesuai gitu kan. Nah, jadi maksud saya, kita tidak berangkat, saya tidak merekomendasikan Basnas itu berangkat dari teknologinya. Oh, sekarang orang lagi rame-rame pakai AI, maka Basnas pakai AI. Enggak. Tapi kita lihat apa sih concern yang pengen diadres gitu loh, yang menjadi main problemnya, apakah terkait dengan pembayar zakatnya, apakah yang terkait dengan penerimanya, apakah yang terkait dengan sistemnya sendiri, itu pasti membutuhkan teknologi-teknologi yang berbeda. Nah, untuk amil-amil kita ini biar melek dengan artificial intelligence, apakah Telkom bisa membantunya? Tentu sekali, Prof. Kita ada tadi platform pembelajaran yang punya kita itu, kita bisa memberikan pelatihan, karena saat ini juga kita dapat mandat dari Kementerian BUMN untuk memberi pelatihan kepada 1 juta karyawan BUMN untuk melek teknologi. Nah, tentunya ini juga bisa kita leverage juga, kita bisa desainkan bersama modul-modul training yang sesuai untuk karyawan Basnas yang ada di daerah dan amil-amil, sehingga nanti bisa ada sistem poin yang tadi kita ceritakan tadi, bisa dicapai dengan mereka mau mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut.
Ya, alhamdulillah nih kalau Telkom bisa bantu nih, kita lebih melek IT, melek artificial intelligence ya, sehingga kita mau lihat postur kiprah Basnas ini betul-betul modern gitu. Iya. Modernisasinya melalui IT ini gitu Betul. ya. Dan kemudahan-kemudahan yang selama ini kita anggap sulit dengan IT ya, dengan AI ini Iya. juga artificial intelligence bisa terselesaikan gitu ya. Iya. Nah inilah salah satu dream dari pimpinan Basnas sekarang ini seperti itu. Iya. Makanya sekarang kami untuk laporan itu kami sudah paksakan harus melalui SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Iya. Nah itu kami melakukan pelatihan terus supaya mereka seperti itu. Jadi tidak lagi hard copy gitu. Iya. Nah ini yang membuat kita lebih yakin bahwa laporan mereka itu kan kelebihan di IT ini kan bisa ada forensik. Iya. Kalau mereka laporan asal-asal aja kita bisa tahu tuh ya. Iya. Ya kita tahu ceritanya gitu ya. Iya. Atau mau lakukan manipulasi juga akan ketahuan Iya, gitu iya. ya. Nah, dan alhamdulillah nih kemarin Ibu juga menyarankan kepada kita kalau bisa website kita pakai HP. Iya. Sekarang sudah dipakai dan website kita bisa juga berbayar melalui kirim. Iya. Nah, cuman di daerah ini kurang kampanyenya, sosiologinya, sosialisasinya. Nah, kita lagi mengajak nih teman-teman untuk bisa memperkenalkan website-website di daerah ini supaya tempat bisa berbayar juga gitu ya. Ya alhamdulillah lah ini bertahap. Kita akan ada rakernis sebenarnya tanggal 29 sampai 31 di sayang katanya Ibu nggak bisa hadir ya. Saya hadir tanggal 29. Harus bisa hadir. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Ya, terima kasih betul nih bisa hadir. Nanti bisa berdialog dengan teman-teman dari pimpinan Basnas daerah maupun dengan operator dari SIMBA ini. Iya. Nah, sengaja kita buat. Sebenarnya kami juga mengundang melakukan zakaton. Seperti hackathon. Jadi zakat dengan kompetisi para mahasiswa. Iya. Tapi kita juga nawarkan juga kalau mereka punya karya bisa dilakukan exhibition selain promosi kampusnya. Iya. Ternyata ini belum bisa. Mereka belum punya karya-karya yang bisa dilakukan. Iya. Tapi zakaton ini dan exhibition ini kita akan tahun depan. Nah, kita pengen tahun depan ini bisa kerjasama sama Telkom nih, supaya gaungnya kampus ini bisa berkiprah dengan IT, mempercepat mereka juga. Dan kita juga berharap kalau mereka tamat nanti, mereka bisa jadi di Basnas juga, bisa tertarik juga. Dan itu kan adalah sumber daya kita, gitu Betul. ya. Jadi yang akan datang kita sangat berharap rakernis yang akan datang tuh bisa mengajak para mahasiswa untuk terlibat. Iya. Nah, ini mungkin salah satu cara mungkin pada kita supaya melek IT juga berkembang lebih cepat gitu ya. Iya, saya kira itu suatu inisiatif yang bagus sekali karena memang either kita melibatkan mahasiswa atau melibatkan startup-startup yang ada juga bisa, Prof. Iya. Jadi misalnya startup-startup yang existing yang ada gitu misalnya bisa digandeng yang relate yang bisa membantu untuk Basnas gitu ya. Misalnya startup-startup yang bergerak di bidang AI, tapi yang bisa mampu untuk katakanlah berkolaborasi untuk mengelola tadi database-nya Basnas gitu misalnya kan, atau juga berasosiasi, berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi. Prof, saat ini ada asosiasi namanya Korika, Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial. Itu ketuanya Prof Hamam Riza gitu kan ya. Nanti bisa berkolaborasi untuk bisa sama-sama mengelaborate data-data yang ada gitu untuk bisa saling bermanfaat lah gitu, baik untuk Basnas maupun juga untuk pihak yang untuk kolaborasi itu. Baik, terima kasih sekali ini Bu Savitri dan para pemirsa, bincang-bincang kita pada saat ini sangat berharga dan mudah-mudahan kepada pemirsa yang budiman bisa memanfaatkan ini cerita kita ini. Nanti untuk kita di lain waktu kita bisa undang lagi Bu Savitri untuk kepada episode yang akan datang. Pada saat ini kami akan selesaikan saja, akhiri saja, dan mengucapkan terima kasih Bu Savitri atas kehadirannya. Banyak sekali insight-insight yang Ibu berikan, dan mudah-mudahan nanti kita jadikan sesuatu kepada Basnas daerah untuk bisa melihat podcast kita ini dan memberikan inspirasi pada mereka, semangat mereka baru untuk betul-betul bahwa dunia IT, dunia digital ini kita tidak bisa hindari lagi, harus kita lakukan dan boleh dikatakan suatu kewajiban bagi para amil untuk mempelajarinya. Mungkin ada saran, pendapat yang bisa diberikan semacam wejangan kepada pemirsa maupun para amil di seluruh Indonesia.
Terima kasih Prof. Jadi terima kasih juga atas kesempatannya gitu ya. Saya kira tadi sebagaimana Prof sampaikan bahwa tugas Amil ini adalah sebuah tugas yang mulia gitu ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Amil itu di dunia dan juga di akhirat gitu. Saya kira tentunya ini bisa lebih optimal lagi dengan pemanfaatan teknologi. Nah, mari sama-sama kita bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan baik Telkom maupun juga lembaga-lembaga lainnya agar bisa Basnas ini bisa dan para Amil-Amil itu bisa bertugas dengan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya sehingga juga Basnas juga bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Gitu. Terima kasih sekali Bu. Dan kepada para pemirsa yang budiman, demikianlah mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan ini, dan kita tutup saja dengan sama-sama baca hamdalah. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.